Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata mama udahlah. Nah, seorang wanita ini menari-nari, mengedit ya. Dia joget-joget, menari-nari, mengedit tariannya itu di depan kuil. Aku heran sama orang Indonesia deh, kenapa sih kalau jalan-jalan ke negeri orang ada aja gebrakannya? Kenapa warga Indonesia suka pergi tempat ibadat agama lain? Soalan menarik. Oke, kegiatanku kali ini diajak followers untuk main ke Batu Cave. Oke, hai, kembali lagi dengan Hakim. Karena berhubung aku Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Semoga korang senantiasa diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya. Oke, nah di sini lagi-lagi ya, ini orang Indonesia ini buat malu di negara orang ya. Mereka itu buat sesuatu itu macam tak bertempat, tahu tak? Kenapa saya mengatakan macam itu? Joget-joget lah di tempat wisata, ya bukan. Aduh, di KLCC itu hari, ini sekarang dekat Batu Cave, itu hari pernah juga di Thailand ya, pernah juga dekat Jepang, tak bertempat itu dance-nya ya. Oke. Ya, di sini kali ini berita viral ini datang dari orang Indonesia juga. Mereka itu ke Batu Cave dan joget-joget. Mungkin kalau dance biasa pun boleh juga lah, kita boleh terima lagi. Tapi di sini sampai patung dekat Batu Cave itu, yang gold itu, yang tinggi itu, mereka edit juga macam berjoget-joget. Di sini suatu kesalahannya. Dan mereka ini Muslim, pakai tudung, dan ada yang perasaan mungkin tak tahu kan. Mereka pikir itu adalah orang Malaysia, orang Melayu. Nah, sebagian nanti orang India pun pikir apa orang Melayu macam ini. Padahal mereka bukan orang Malaysia, tapi orang Indonesia. Oke teman-teman, kita tonton dulu videonya. Macam mana? Nanti kita akan tegur, kita nasihatin ya. Cuk. Ada tengok kan lagi-lagi satu video viral di mana pelakunya ya dari negara kita Indonesia. Dia joget-joget, menari-nari, mengedit tariannya itu di depan kuil suci, tempat suci ibadah umat agama lain. Sungguh memalukan ya. Kenapa kita nggak bisa menjaga, menghargai, menghormati, menjaga sensitivity umat beragama lain? Kita datang ke negara orang, melancong ke negara orang, pergi ke tempat ibadah umat lain, lepas tu kita joget-joget, kita edit lagi. Kau ingat itu tempat apa? Itu tempat yang paling disucikan oleh umat agama itu. Kau datang-datang ke situ, kau joget-joget, kau edit lagi. Memalukan betul lah. Disebabkan kau nilah ya, agama kita ni dipersendakan oleh agama lain. Sebab engkau lah. Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata mama udahlah. Ini Lagi-lagi terjadi gitu ya. kan ya. Kenapa ya orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia segelintir ya, nggak bisa menghormati, nggak bisa menjaga sensitivity tempat ibadah umat agama lain, Coba lihat seperti ini ya, di mana seorang wanita ini menari-nari, mengedit ya, di mana dia sedang menari-nari di tempat ibadah umat suci agama Hindu. Kau ingat ini tempat apa? Kau ingat ini tempat apa? Ini tempat yang sangat disucikan. Seandainya tempat ibadah kita orang agama lain buat kayak gitu, kayak mana? Kita marah nggak? Tolonglah jagalah sensitivity ya umat beragama lain. Memalukan betul lah. Aku heran sama orang Indonesia deh, kenapa sih kalau jalan-jalan ke negeri orang ada aja gebrakannya? Aku sendiri bukan Buddhis ya, tapi aku sedikit banyak mempelajari ajaran Buddha. Memang Rupang itu hanyalah sebuah simbol dan mungkin kebanyakan umat Buddhis nggak merasa gimana-gimana ngelihat ginian. Apalagi Buddhis Indonesia ya, mereka mungkin yang kayak, maafkanlah mereka, mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan.
Tapi biar gimana pun, ini tuh tempat ibadah yang ada etika dan ini pun juga Thailand aturannya. ya. Kamu mau ngonten, mau joget, mau jungkir balik sekalian, nggak ada yang melarang. Tapi minimal tahu tempat dan tahu diri. Kita sebagai WNI ke negeri orang melakukan apapun itu membawa nama Indonesia loh. Kalau udah kayak gini, orang luar bisa aja mencap orang Indonesia tuh ternyata attitude-nya nggak bagus ya, atau nggak beradab. Yang malu kan se-Indonesia loh. Intinya, bijaklah dalam membawa diri, apalagi di zaman sekarang yang apa-apa gampang sekali diviralkan. Hargailah sesama, jangan maunya dihargai tapi nggak tahu gimana caranya menghargai orang lain. Nah, kalau pendapat kalian gimana guys? Oke teman-teman, saya rasa bukan hanya memalukan negara kita Indonesia. Sebab kenapa? Mereka itu ya bertudung ya, kelihatan sekali. Lepas itu berjoget-joget di depan tempat yang tidak seharusnya. Yang pertama tadi itu dekat Batu Cave ya. Mungkin mereka pikir ya Batu Cave itu adalah tempat pelancongan ataupun tempat wisata biasa yang hanya ada patungnya gitu saja. Tapi mereka mungkin tak tahu. Nah, itulah yang salahnya ya orang Indonesia. Saya tengok ramai juga yang Muslim, mereka pergi ke Batu Cave. Mereka tak tahu Batu Cave itu apa sebenarnya. Nah, Batu Cave itu adalah tempat ibadah ya. Rumah ibadah agama Hindu ya. Jadi bukan tempat wisata biasa ya teman-teman. Tapi itu adalah rumah ibadat. Sama juga tadi dekat Thailand pun ternyata bukan kali pertama ini. Ya dekat Thailand pun mereka menunjukkan aksi joget-jogetnya juga di tempat ibadah. Ini Buddha pula. Dekat Thailand. Aduh. Nah, dan yang saya dapatkan dekat thread ya. Ramai juga yang membuat tweet itu adalah orang India. Nah, ada juga yang pikir mereka itu karena pakai tudung kan, mereka itu adalah orang Malaysia, Melayu. Orang Melayu ya, tak ada pun pergi sana ya. Tak pernah pun jumpa orang Melayu pergi sana ya. Karena itu bukan tempat pelancongan biasa, karena itu adalah rumah ibadah ya. Orang beragama lain ya. Tapi orang Indonesia saya tengok ramai yang pergi sana walaupun mereka Muslim. Betul tak? Banyak kan vlog-vlog orang Indonesia. Sampai siap juga ditanya oleh orang Indonesia. Katanya, mana ini orang Melayu Malaysia? Tak nampak. Mereka cari orang Melayu dekat Batu Cave. Aduh, tak ada lah kau jumpa dekat sana bang. Kalau mau jumpa Melayu pergi masjid. Itulah kan. Bukan hanya di masjid sebenarnya, di tempat lain pun ada. Jangan di rumah ibadah agama lain kau cari pula orang Melayu kan. Aduh. Oke, so itu ya teman-teman. Jadi mereka itu bukan orang Melayu Malaysia. Karena saya ada tengok juga dekat thread. Ada orang cakap ya mereka tak tahu kan, karena kan belum bercakap. Tak ada dengar suaranya, hanya mereka berjoget-joget saja. Jadi takutnya dikira itu adalah orang Melayu Malaysia ya. So bukan ya. Di situ tadi masalahnya, mereka itu bukan hanya joget-joget saja. Mungkin joget-jogetnya itu biasa laku kan. Tapi tak biasa juga lah ya. Mereka edit ya. Itu maaf ya, saya tak tahu namanya. Itu patung besar yang gold itu joget-joget ya dengan sound viral. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. Yang waras. Yang waras, Kak. Oke. So ya, ini adalah teguran supaya next time untuk teman-teman Indonesia, jikalau kalian melancong ke tempat ibadah agama lain, terutamanya di luar negara, please respect, oke? So itu tadi ya. Nah, kita akan tonton lagi video-video yang lainnya. Di sini ada juga yang menjawab pertanyaan, kenapa orang Indonesia sering ke tempat ibadat agama lain? Kenapa kira-kira jawabannya? So jom, mari kita dengarkan ya. Nah, mungkin untuk orang-orang Malaysia juga boleh berikan komentar ya. Silakan berikan komentar. Apakah ada hukum dalam agama kalian ataupun Islam? Sari juga mau dengarkan jawaban daripada teman-teman yang Muslim ya. Terima kasih sekali ya. Oke,
Jom kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oh, ini kan orang Indonesia kan. Dipakaikan apa ini gelang dekat Batu Cave. Lepas captionnya tulisannya salam toleransi ya. Oke. Kenapa warga Indonesia suka pergi tempat ibadat agama lain? Soalan menarik. So, dekat Indonesia, kita dah terbiasa hidup bersama dengan berbagai agama dan budaya. Sama macam Malaysia. Jadi bagi kami, lawatan pergi rumah ibadat agama lain tu hanya sebagai pelancongan budaya. Bukan untuk tujuan agama, tapi lebih kepada nak belajar budaya, seni bina dan sejarahnya. And kenapa banyak orang Indonesia pergi makan dekat Jalan Alor Petaling Street? So, itu kawasan yang halal. Kenapa tak pergi kawasan Kampung Baru? Okay, so sebab dekat Indonesia kita hidup dengan berbagai agama, jadi warga Indonesia yang pergi Malaysia itu tak hanya Muslim sahaja. Ada Christian, Catholic, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan kalaupun ada orang Muslim pergi sana, mesti tetap akan pilih makanan yang halal. Tapi info pasar Kampung Baru itu bagus. Itu boleh jadi pilihan yang lebih sesuai. Terima kasih sebab berkongsi. Nah, di sini ada satu, tengok lagi video ya. Perempuan Melayu kaki TikTok. Hah? Itu kan bukan orang Melayu, itu orang Indonesia. Tengok joget di Tanah Suci Mekah. Di bawah ini di kuil di Batu Cave. Nah, Oke, kegiatanku kali ini diajak followers untuk main ke Batu Cave. Oke, hai, kembali lagi dengan Hakim. Karena berhubung aku cuti kerja, jadi followers aku ngajak pusing-pusing dan belajar mengenai perkontenan, guys. Sebelumnya aku berangkatnya jam 12 lebih karena perjalanannya jauh juga. Jadi aku mampir ke salah satu masjid untuk menunaikan sholat duhur dulu. Setelah sholat duhurnya selesai, kita langsung OTW ke Batu Cave. Jujur, selama di perjalanan cuacanya kurang mendukung banget. Dari awal perjalanan sampai Batu Cave itu hujan terus. Padahal udah naik tangga berhubung kehujanan dan temenku nggak kuat dengan baunya. Karena di sini tuh banyak banget kotoran hewan dari monyet, burung dan hewan lainnya. Alhasil kita kontennya di bawah. Setelah ke Batu Cave kita lanjut makan-makan. Karena berhubung udah asar juga, di sini kita sholat asar dulu. Setelah sholat asarnya selesai, kita lanjut ke mall. Karena videonya mau habis, terima kasih yang sudah menonton dan dadah. Muah. Guys, hari ini kita jalan-jalan ke Batu Caves, guys. Karena banyak banget yang rekomendasikan tempat ini, langsung aja kita unboxing, guys. Karena sebelum kita pergi masuk, kita pakai topi dan juga payung, guys. Kita siapkan karena di sini panas banget, guys. Nah, habis kita naik beberapa tangga, itu ada 1000 tangga, guys. Kita udah nyampe di tempat ibadah, guys. Karena di sini pertama kalinya aku ke Malaysia, guys. Jadi ini aku coba-coba jalan ke sini, guys. Lanjut lagi, guys. Kita turun, guys. Tips dari aku, guys, kalau ke sini jangan lupa bawa kipas mini dan juga topi atau payung, guys. Karena panas banget, guys. Jangan lupa bawa air minum dari bawah, guys. Karena ini mirip-mirip panasnya kayak di Kalimantan. Lihat nih, guys, muka aku merah banget, guys. Tapi aku di sini sambil senyum, guys. Dan di sini aku sangat saplok. Ada burung banyak banget, guys. Di sini kalau mau beli makanannya itu 5 ringgit, guys. Di sini tempatnya betul-betul bagus banget dan indah banget, beautiful, guys. Habis ke Batu Caves, guys, lanjut lagi aku pergi jalan-jalan cari makanan dan aku saplok di sini banyak makanan India, guys. Waktu aku kecil aku suka betul nonton yang namanya film Sipa Lasuding, guys. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Ada penjual kelapa, guys. Langsung aja aku introduksi. Aku pengen nyobain kelapanya Malaysia seperti apa, guys. Ini atraksinya, guys. Habis dikupas kan, guys, sama omnya, guys. Lanjut lagi kita introduksi bayarnya, guys. Nah, guys, aku belinya ini kalau yang biasa itu harganya 6.000. Kalau yang dingin itu 7.000, guys. Murah banget, guys, daripada di Kalimantan atau di Indonesia, guys. Ini pertama kalinya aku minum kelapa, guys. Rasanya mirip-mirip ini kelapa Indonesia, guys. Sedapnya. Di tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempatku namanya Keluku, guys. Di tempat kalian apa namanya? Gue udah 3 kali pergi ke Batu Cave di Kuala Lumpur sendirian. Maksud gue tuh kayak, Nick, lu bisa stop gak sih pergi ke tempat ini sendiri gitu? Gak apa-apa. Kapan ya gue punya pacar gitu. Sekarang gue pengen naik kuilnya, jadi let's go. Ya nggak jadi. Kayak gue nggak jadi naik deh, karena gue mikirin kayak kenapa gue naik sendirian terus gitu. Katanya tuh nggak afdol ya kalau ke Malaysia tuh nggak ke Batu Caves. Jadi aku sekarang ini ada di Batu Caves dan ini dia cara untuk ke Batu Caves.
Nah, jadi pertama tuh kita harus naik KTM komuter dari stasiun KL Sentral ke stasiun Batu Cape. Terus ikuti aja semua petunjuk sampai ke tempat pedagang kayak gini. Tapi sebelum masuk aku mau nyobain panipuri, makanan khas India. Yang di sini tuh bukan cuma ada panipuri original aja, tapi masih banyak lagi rasa-rasa yang lain kayak matcha, coklat, sampai Nutella kayak gini pun ada. Tapi walaupun kayak gitu, tetap aja yang original itu nggak boleh di skip. Apalagi pakai sambal hijaunya kayak gini. Wih, makin mantep kali, makin banyak macam-macam rasanya. Lanjut di pintu masuknya ini, kalian jangan mau diarahkan kayak gitu ya. Karena kalau kalian belok itu nanti kalian bakal disuruh bayar tiket masuk 8 ringgit. Kalian jalan terus aja lurus sampai melewati kandang binatang kayak gini, lurus aja lagi. Kira-kira 100 meter sampai ketemu pedagang lagi dan udah tuh kalian sampai di spot foto Batu Cape. Nah, gimana? Gampang kan? Jadi menurut kalian mau pilih yang gratis atau mau yang bayar? Ke Batu Caps bisa sesepi ini, emang boleh? Welcome to Malaysia! Untuk menuju ke sini, aku pakai taksi online. Kalau dari Bukit Bintang, ongkosnya sekitar 60 ribuan. Biaya masuk ke Batu Caps gratis, dan aku sarankan berpakaian sopan ya, karena Batu Caps merupakan goa batu yang menjadi tempat ibadah bagi agama Hindu di Malaysia. Kalau kalian mau dapat momen sepi kayak aku gini, aku saranin datangnya di bawah jam 6 pagi. Selain sepi, cuacanya juga nggak panas. Kita bisa foto dan tag video sepuasnya. Nah, kalau udah masuk ke jam 8, wisatawan udah mulai berdatangan, dan pastinya kalau mau foto-foto akan terganggu, dan ini ramai banget loh. Ke Batu Caps kurang banget kalau nggak naik ke atas dan masuk ke goanya. Untuk ke atas, kita harus menaiki beberapa anak tangga dan ini lumayan menguras tenaga. Namun dibalik itu semua, kalian akan dilihatkan dengan pemandangan pusat kota yang indah banget dari sini. Waktu baru sampai atas, aku kaget. Aku kira bakal sampai di sini aja. Ternyata di dalam goanya luas banget. Ada kuil-kuil dan ada juga yang berjualan souvenir di sini. Bukan sampai situ aja. Di sini juga masih ada tangga buat ke atas lagi. Tapi sayangnya aku nggak lanjutin karena aku mau ngejar waktu ke Genting Highland. Nah, kalau di bawah kita bisa fotoan di depan patung Dewa Murugan yang berwarna kuning emas ini. Ditambah ada burung merpatinya, tambah estetik kan? Dan aku saranin beli makanan buat merpatinya, biar merpatinya datang kayak gini. Harga makanannya seplastik gini 5 ringgit. Oh iya, di sini tetap hati-hati ya, karena banyak monyet. Mereka suka ambil makanan yang kita bawa. Nah, gimana? Kalian udah pernah kesini? Atau pernah dapat momen sepi juga di sini? Kalau belum, kalian wajib banget cobain. Don't forget to save, and thank you for watching! Oke teman-teman, so itu tadi ya. Banyak lagi sebenarnya video-video orang Indonesia pergi ke Malaysia ini. Ya, salah satunya adalah ke Batu Cave. That's why kalau pergi sana ya, tak heran juga mereka banyak ya di sana. Dan itu Sari pun tahu bukan orang Melayu ya. Tapi adalah orang Indonesia. Oke, so mungkin mereka itu tahu hanya patung saja. Tapi ada juga tadi yang tahu rumah ibadat, tapi ya mungkin tak begitu tahulah, tak tahu macam mana cakapkan ya. Mungkin teman-teman yang muslim boleh juga berikan komentarnya, pendapat Anda ataupun ada teguran, mana tahu ya membuka sedikit minda teman-teman kita Indonesia mau datang ke Malaysia. Sebenarnya banyak tempat wisata yang lainnya. Oke, so bolehlah ya. Nah, kalau untuk yang non muslim bolehlah kan, suka hati mau pergi sana pun boleh. Ya, itu terserah Anda lah ya. Tapi saya pun tak boleh cakap apa ya, itu adalah pilihan masing-masing individu. Oke, so itu saja video kali ini. Ya, just teguran tadi tuh jangan buat hal-hal aneh lah di negara orang ya, ikuti peraturan ya, jaga adab. Karena kalau kalian itu datang ke negara orang, bukan hanya bawa nama kita seorang, kita bawa nama negara kita. Karena 1-2 orang yang buat hal, semua seluruh negara kena getahnya, kan tak mau kita. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka konten-konten macam ini. Subscribe juga supaya channel ini sampai 100.000 subscriber. Terima kasih. See you on my next video with me, Miss Sari. Sari Ting Ting. Bye.